Bab 1063. Melawan langit. Apa yang kamu pikirkan? Amu memutar bola matanya ke arah Mile. Aku ingin mengubah tubuhmu. Bukan kultivasi ganda. Wajah tua Mile memerah. Dia salah paham. Amu berkata lagi, tubuh fisikmu sangat kuat, tetapi tidak cukup kuat. Mile berkata dengan suara berat, kamu akan meningkatkan tubuh fisikku. Amu mengangguk, ya, jika ingin menaikkan tingkatan alam, hanya pergi ke makam atau sumur reinkarnasi, tapi dua tempat itu tidak bisa dikunjungi untuk saat ini, jadi aku hanya bisa bantu kamu tingkatkan tubuh fisik. Mile bertanya, bagaimana caranya? Amu berkata, buka bajumu. Buka semuanya. Mile. Amu mengedipkan mata, apa kamu malu? Malu. Mendengar kata-kata Amu, Mile langsung melepas pakaiannya. Dan segera, dia benar-benar melepas semuanya. Amu melihat tubuh Mile, lalu berkata, berbaringlah. Mile ragu-ragu, lalu berbaring di tanah. Amu merentangkan telapak tangannya, kuas hitam muncul di tangannya, lalu dia mulai menggambar di tubuh Mile. Mile menatap Amu, Nona Amu, apa yang kamu gambar? Amu berkata, gambar jimat. Mile bertanya, jimat apa? Aku juga mahir dalam Tao Abjad kuno. Amu melirik Mile, jimat dewa penyihir. Mile bertanya lagi, dewa penyihir masih hidup? Amu mengangguk, masih. Mile lalu bertanya, apakah di klan surgawi juga ada dewa? Amu berkata, ada satu. Itu juga sangat kuat. Saat mengatakan itu, dia berhenti, kemudian berkata, namun, itu tidak sehebat dewa penyihir. Mile. Amu tiba-tiba bertanya, kamu kenal Tiandao? Mile berkata, Tiandao maha tinggi itu. Amu mengangguk. Mile bertanya, tahu sedikit, kenapa? Amu berkata dengan nada ringan, jika kamu bertemu wanita ini di masa depan, kamu harus berhati-hati, wanita ini kejam dan jahat. Mile sedikit mengernyit, kalian pernah dijebak olehnya. Amu mengangguk, iya. Mile berkata, kalian pernah membalas dendam padanya. Amu berhenti sejenak, lalu berkata, tidak berani balas. Mile bertanya, apakah Tiandao sangat kuat? Amu mengangguk. Mile berkata dengan suara dalam, Nona Amu, demi menghindari bencana 5 dimensi waktu itu, kalian menyegel diri dan tidur lelap. Amu berkata, iya. Mile berkata, aku dengar kata orang, di zaman kalian, energi spiritual sangat melimpah dan master juga sangat banyak, kalian juga tetap tidak bisa melawan bencana 5 dimensi. Amu berkata dengan nada ringan, tidak bisa. Mile sedikit mengernyit, kenapa? Amu mendesah dengan suara rendah, bencana itu tidak sederhana. Mile ingin mengatakan sesuatu yang lain, pada saat ini, Amu tiba-tiba menyentuh tempat tertentu, dan Mile gemetar, Nona Amu, tempat ini juga mau digambar. Amu melirik Mile, tentu saja. Mile ragu-ragu, lalu berkata, kamu tidak malu? Amu cemberut, bukannya itu hanya beberapa ons daging. Kenapa malu? Setelah berbicara, dia terus menggambar. Amu tidak pemalu, dia, Mileye secara alami tidak akan malu, lagi pula tidak rugi. Saat ini, Amu tiba-tiba berkata, jangan keras. Mile. Amu mengerutkan kening, bisa tidak jangan begitu keras. Coba lemas ke bawah. Wajah Mile penuh dengan garis hitam, wanita ini. Amu menatap Mile, bisa lemas tidak? Mile berkata dengan suara dalam, Nona Amu, ini di luar kendaliku. Amu sedikit mengernyit, dia melihat ke arah itu, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk, aku mengerti. Ini adalah reaksi naluriah dari tubuh manusia. Biarkan dia keras saja. Setelah berbicara, dia terus menggambar. Mile.
Sekitar setengah jam kemudian, Mile menyadari sekujur tubuhnya ditutupi abjadi kuno aneh yang berwarna merah. Pada pandangan pertama, benar-benar tidak terlihat seperti manusia. Mile berkata dengan suara dalam, "Nona Amu, bagaimana aku bertemu dengan orang?" Amu berkata, "Jangan khawatir, nanti akan hilang." Setelah berbicara, dia terus menggambar. Mile menoleh dan melihat, pada saat ini dia bisa mendengar suara klan naga langit memukul formasi di luar. Hari ini klan naga langit benar-benar tidak berencana untuk melepaskannya. Saat ini, Amu tiba-tiba meletakkan kuasnya dan berkata, "Ayo, ikuti aku." Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar. Mile hendak mengenakan pakaian. Saat ini Amu tiba-tiba berkata, "Jangan pakai, Mile." Dan begitulah, Amu membawa Mile keluar. Di atas kepalanya, para master klan naga langit masih menyerang formasi besar dan di formasi besar semakin banyak retakan. Amu melihat formasi sekilas, lalu membawa Mile ke sebuah sumur. Mile melihat ke sumur itu penuh dengan darah, penuh. Mile menoleh melihat Amu, dan Amu berkata dengan ringan, "Lompat masuk." Mile mengedipkan mata, "Masuk begitu saja?" Amu mengangguk, "Sumur ini sangat bermanfaat. Di klan penyihir aku, hanya mereka yang telah membuat prestasi besar baru bisa masuk. Masuk dan seraplah." Mile mengangguk, lalu dia langsung melompat. Setelah memasuki sumur darah di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Pada saat ini, Amu di atas sumur tiba-tiba melafalkan mantra secara diam-diam, dan lambat laun, kekuatan misterius muncul di dalam sumur. Di dalam sumur, Mile sedikit mengernyit. Dia merasakan sesuatu memasuki tubuhnya. Amu berkata, "Jangan melawan, ini adalah kekuatan Dewa Penyihir. Aku menggunakan kekuatan Dewa Penyihir untuk melatih tubuh fisikmu secara paksa, nanti akan terasa sakit." Begitu suaranya jatuh, Mile merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sakit, tapi untungnya, rasa sakit ini tidak ada artinya baginya. Sekitar setengah jam kemudian, tubuh Amu tiba-tiba melayang ke udara perlahan. Dia menutup kedua matanya sambil membuka kedua tangannya. "Dewa Penyihir, dia terlalu lemah, ubahlah tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Aku mohon." Setelah selesai berbicara, dia mengetuk ringan sumur darah dengan tongkatnya. Boom! Sebuah kekuatan yang besar tiba-tiba mengalir ke dalam sumur darah. Dan dalam sekejap, seluruh sumur darah bergetar hebat. Di bawah, seluruh tubuh Mile membengkak dan kekuatan yang kuat dengan gila-gilaan mengalir ke seluruh tubuhnya. Mile sedikit terkejut, "Senior, kekuatan macam apa ini?" Lantai 9, kekuatan Dewa Penyihir. Mile berkata, "Kamu tahu Dewa Penyihir?" Lantai 9 berkata, "Aku tidak tahu. Tapi sekarang kelihatannya Dewa Penyihir ini tidak sederhana. Imam besar ini juga tidak sederhana." Mile mengangguk, sebenarnya dia masih tidak yakin apakah Amu ini benar-benar tidak pandai bertarung. Saat ini, Amu di atas sumur tiba-tiba berkata, "Bangun." Saat suaranya jatuh, Mile dari sumur tiba-tiba melayang keluar. Mile melihat tubuhnya, abjad kuno berwarna merah darah di tubuhnya berangsur-angsur hilang. Amu melayang di depan Mile, dia melihat ke arah Mile, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Mile menutup matanya perlahan, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir di tubuhnya, dan setelah beberapa saat, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Boom! Langit di sekitarnya bergetar hebat, ruang hampa di sekitarnya dalam jarak ribuan meter langsung terbelah. Mile memandangi tubuhnya dan berkata dengan penuh semangat, "Aku sekarang adalah tubuh emas kekal." Amu menggelengkan kepalanya, "Masih belum, hanya bisa dibilang sebagai setengah tubuh emas kekal." Mile sedikit mengernyit, "Setengah?"
Amu mengangguk. Untuk mencapai tubuh emas kekal yang sejati, kamu juga harus melepas ketergantungan tubuh fisik. Miley bertanya dengan cepat, bagaimana caranya? Amu berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang aku tahu, ada dua metode. Yang pertama adalah hasil kultivasi diri, dan yang kedua menggunakan objek asing. Miley bertanya, objek asing seperti apa? Amu berkata, darah Phoenix sejati bisa membuat manusia abadi. Miley terus bertanya, dari mana darah Phoenix sejati? Amu melirik Miley, hanya ada satu Phoenix sejati di dunia sekarang. Miley sedikit mengernyit, kenapa begitu sedikit? Amu menggelengkan kepalanya, saat bos klan Phoenix sejati sedang melepas ketergantungan dan terlahir kembali, pergerakannya terlalu besar. Nyala apinya menyapu ratusan ribu mil dan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Bukan itu saja. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri, melepaskan apinya dengan gila-gilaan, dan akhirnya, api ini menyebar ke Gunung Tiandao di Star Territory Tiandao. Miley bertanya, apakah Tiandao bertindak? Amu menggelengkan kepalanya, belum juga. Namun, petir dewa turun pada saat itu, dan kemunculan petir dewa ini menandakan Tiandao sedang memperingatkannya. Sayangnya, dia waktu itu baru saja bebas dan terlahir kembali, kekuatannya luar biasa kuat, luar biasa arogan. Kemudian dia menunjuk ke langit dengan marah, dan bilang, jika langit tidak mematuhiku, aku akan menantang langit. Perkataan ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap Tiandao. Jadi, petir dewa jatuh ke klan Phoenix sejati, dan Phoenix sejati yang baru saja berhasil melepas ketergantungan, tubuh fisiknya meledak menjadi buih. Bukan hanya dia, tapi sisa klan Phoenix sejati juga tidak luput, semua dimakamkan oleh petir dewa. Miley terdiam. Arogan sangat rentan terhadap masalah. Saat ini, Amu berkata lagi, sebenarnya, Phoenix sejati yang bebas dan terlahir kembali tidak mati sepenuhnya, jiwanya masih ada, tetapi dipenjara oleh rantai Tiandao. Miley berkata, tidak bisa melarikan diri. Amu menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Tidak ada yang berani pergi menyelamatkannya, karena Tiandao yang memenjarakannya, dan Tiandao ingin memenjarakan dia seumur hidup. Jika diceritakan, dia juga sangat menyedihkan. Tapi, siapa suruh dia tidak ada kerka malah pergi melawan langit? Miley ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, di zaman kalian, jika berteriak ke langit, apakah konsekuensinya sangat serius? Amu memandang Miley, bukan cuman serius, tapi sangat serius. Miley mengangguk, sepertinya di masa depan jika tidak ada kerjaan, jangan bicara ingin melawan langit. Berteriak sesaat memang menyenangkan, tetapi jika menyinggung Tiandao itu, kerugiannya tidak sebanding keuntungannya. Amu tiba-tiba berkata, jika ingin mencapai tubuh emas kekal, selain berlatih perlahan, kamu juga harus menemukan Phoenix sejati yang dipenjara. Miley bertanya, di mana Phoenix sejati itu? Amu berkata, di Gunung Phoenix sejati. Sekarang di sana adalah sebuah gunung berapi, dan dia dipenjara di kedalaman. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Miley, kamu tidak serius ingin mencarinya, kan? Aku kasih tahu kamu, jangan berpikir begitu, menyelamatkan dia berarti terkontaminasi oleh sebab akibat Tiandao, dan itu mungkin akan menjadi akibat buruk, begitu kamu menyinggung Tiandao, dia akan membunuhmu. Miley ragu-ragu, dan hendak berbicara, pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Miley dan Amu mendongak, formasi besar itu telah hancur. Di langit, tetua naga langit menatap Miley dan berkata dengan galak, semut manusia, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk mati? Miley menoleh, melihat Amu, aku sekarang bisa mengalahkannya. Amu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mungkin bisa. Miley,
Bersambung.